Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andromeda Bima Sakti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal larutan asam dan basa. Oke. Sudah tahukah kalian apa itu larutan asam dan larutan basa? Larutan asam dan larutan basa adalah dua jenis larutan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Larutan asam dan basa memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Nah, sobat pintar, kalau kamu ingin memahami sifat dan ciri-ciri larutan asam dan basa dalam bidang kimia, yuk kita belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, dan contoh larutan asam dan basa. Pengertian larutan asam dan basa. Apa yang dimaksud dengan larutan asam basa? Kita mulai dari larutan asam dahulu yuk. Larutan asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Apa itu pH? pH adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Sifat asam dan basa suatu larutan ditentukan oleh kandungannya. Larutan asam mengandung ion hidrogen H+ dalam jumlah yang lebih besar daripada ion hidroksida OH-. Sebaliknya, larutan basa mengandung ion hidroksida OH- dalam jumlah yang lebih besar daripada ion hidrogen H+, sehingga memiliki pH lebih dari 7. Oke, ciri-ciri larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa memiliki beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan keduanya. Ciri-ciri larutan asam dan basa dapat dibedakan dari bagaimana sifat asam dan basa itu sendiri. Nah, ciri-ciri larutan asam dan antara lain sebagai berikut. Oke. Rasa asam. Larutan asam memiliki rasa asam yang dapat dicecap saat dikonsumsi. Contohnya, asam sitrat pada buah lemon yang memiliki sifat-sifat asam memberikan rasa asam pada larutan air perasa lemon. pH kurang dari 7. Nah, telah disebutkan di atas sebagai ciri-ciri larutan asam adalah pH-nya. pH larutan asam berada di bawah 7 pada skala pH yang menunjukkan tingkat keasaman larutan tersebut. Oke, kemampuan menghasilkan ion hidrogen H+. Bagaimana ciri-ciri larutan asam jika dilarutkan? Larutan asam dapat melepaskan ion hidrogen H+ ketika dilarutkan dengan air. Nah, reaksi dengan logam. Larutan dengan sifat-sifat asam cenderung bereaksi dengan logam. Larutan asam yang bereaksi dengan logam dapat menghasilkan gas hidrogen H2. Contohnya asam klorida dapat bereaksi dengan besi untuk menghasilkan gas hidrogen dan ion besi. Nah, kamu sudah mengetahui ciri-ciri larutan asam. Bagaimana dengan larutan basa? Berikut ciri-ciri larutan basa, sobat pintar. Oke, rasa pahit dan licin. Sebagian ciri-ciri larutan basa dapat kita cecap dan sentuh. Larutan basa memiliki rasa pahit dan dapat memberikan sensasi licin saat disentuh. Contohnya, basa kaustik seperti natrium hidroksida memiliki rasa pahit yang kuat, pH lebih dari 7. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pH larutan basa berada di atas 7 pada skala pH. Nilai yang lebih tinggi daripada 7 menunjukkan tingkat kebasaan larutan sekaligus menjadi ciri-ciri larutan basa yang mutlak. Kemampuan menghasilkan ion hidroksida OH-. Larutan asam dan basa menghasilkan ion yang berbeda. Larutan basa menghasilkan ion hidroksida OH- ketika dilarutkan dengan air. Reaksi dengan lemak. Ciri-ciri larutan basa yang terakhir dapat diketahui dari reaksinya dengan lemak. Larutan basa dapat merusak lemak dan menghasilkan senyawa seperti sabu. Klasifikasi larutan asam dan basa. Larutan asam dan larutan basa dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber asam atau basa yang digunakan. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum dan larutan asam dan basa. Oke. Asam organik. Asam anorganik terbentuk melalui reaksi asam dan basa yang melibatkan senyawa-senyawa anorganik. Contohnya dari asam anorganik antara lain asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4, dan asam nitrat HN03 yang masing-masing memiliki sifat-sifat asam. Oke. Asam organik terbentuk melalui reaksi asam dan basa yang melibatkan senyawa-senyawa organik. Contohnya asam organik antara lain asam asetat, asam sitrat, dan asam format yang masing-masing juga mengandung sifat-sifat asam.
Oke, basa anorganik. Basa anorganik terbentuk melalui reaksi antara logam alkali atau logam alkali tanah dengan air. Contohnya larutan basa anorganik antara lain natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Oke. Basa organik. Basa organik adalah senyawa organik yang memiliki sifat basa. Contohnya larutan basa organik yaitu amina seperti trimetilamina dan etilamina. Klasifikasi larutan asam dan basa dapat didasarkan pada kekuatan atau tingkatan ionisasi senyawa dalam larutan. Asam dan basa kuat hampir sepenuhnya mengionisasi dalam larutan, sementara asam dan basa lemah hanya sebagian kecil molekul yang ionisasinya. Nah, di samping itu perlu dicatat bahwa kekuatan asam dan basa dapat mempengaruhi reaktivitas serta sifat asam basa dalam reaksi kimia. Asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Rujuk pada kekuatan relatif sesuatu asam atau basa dalam melarutkan atau melepaskan ion hidrogen atau ion hidroksida dalam larutan. Asam lemah. Dalam klasifikasi larutan asam basa, asam lemah adalah asam yang hanya sebagian kecil molekulnya ionisasi menjadi ion hidrogen dalam larutan. Dengan demikian, asam lemah memiliki konsentrasi ion hidrogen H+ yang relatif rendah dalam larutan. Contohnya, asam lemah antara lain asam asetat dan asam format. Asam kuat. Asam kuat adalah asam yang hampir sepenuhnya atau sepenuhnya mengionisasi menjadi ion hidrogen dalam larutan. Dengan demikian, asam kuat memiliki konsentrasi ion hidrogen yang tinggi dalam larutan dengan sifat-sifat asam. Contohnya, antara lain ada asam klorida dan asam sulfat. Basa lemah. Basa lemah adalah basa yang dihasilkan sebagian kecil molekulnya menghasilkan ion hidroksida dalam larutan. Dengan demikian, basa lemah memiliki konsentrasi ion hidroksida yang relatif rendah dalam larutan. Contoh basa lemah yaitu amina organik seperti metilamina. Bagaimana dengan amonia H3? Apakah amonia asam atau basa? Amonia merupakan basa lemah. Oke, basa kuat. Klasifikasi larutan asam dan larutan basa yang terakhir adalah basa kuat, yakni basa yang sepenuhnya atau hampir sepenuhnya menghasilkan ion hidroksida dalam larutan. Dengan demikian, basa kuat memiliki konsentrasi ion hidroksida yang tinggi. Contoh basa kuat antara lain natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Nah, perlu dicatat juga bahwa kekuatan suatu asam basa tidak terkait dengan konsentrasi dalam larutan, akan tetapi kekuatan larutan asam dan basa mengacu pada sejauh mana molekul asam atau basa mengionisasi dalam larutan. Larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Larutan asam. Pertama ada air jeruk lemon atau air jeruk nipis. Kedua, soft drink atau minuman bersoda. Yang ketiga, larutan asam lambung. 4, saus tomat. Dan 5, asam batu atau asam sulfat. Nah, sedangkan larutan basa yang pertama ada larutan natrium hidroksida. Kedua, pasta gigi. 3, larutan sabun. Keempat, cairan pembersih oven. 5, larutan amonia. 6, larutan baking soda. Thank you.